Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La hadratu Nabi Mustafa Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'ina. Sa'ulillahi ta'ala lahumul fatiha. La hadratu Syekh Jalaluddin Al-Mahalli wa Syekh Jalaluddin Asyuti wa Syekh Muslim Asyafi Syekh Tulah Lamul Fatiha. Surat Al-Baqarah ayat ke-170. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib. قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. Ya. وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين
صدقوا وأولئك هم المتقون يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان keras suaranya biar nggak ngantuk. Dzalika takhfifum mir rabbikum wa rahmah. فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية Ya, ini di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-180 ini ada dua bacaan yang diperbolehkan. Di situ ada intaraka khairal wasiyah, yaitu jikalau wakaf maka dibaca khaira. Tapi kalau ngelanjutin lagi maka dibaca khairanil wasiyah. Ya paham Anda ya? Jadi kalau nggak kuat napasnya, idza hadara ahadakumul mautu in taraka khaira. Riwayat Imam Hafiz. Kalau kuat ya langsung ya, kalau dibaca lagi kan otomatis ini kan wakafnya wakaf lazim, nggak boleh berhenti. Ngulanginya in taraka khairanil, jadi gitu ya. Paham ya?
إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف. حقا على المتقين. فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه. إن الله سميع عليم. Al-Baqarah ayat ke-177. Jadi ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu memindahkan, disuruh pindah oleh Allah kiblatnya dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram, itu orang Islam dengan Rasulullah dialog-alog. Maka Rasulullah pun diperintah oleh Allah untuk menjawab, katakan kepada mereka, laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib. Jadi namanya sing apik iku ora masalah madhep-madhep ngetan madhep ora masalah iku. Tapi yang dinamakan kebaikan adalah man amana billahi wal yaumil akhiri wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin wa atal mala ala hubbihi dzabil qurba wal yatama wal masakin. Ya, akan membuat kamu masuk surga itu pertama apa? Yaitu beriman kepada Allah. Beriman kepada hari kiamat. Karena manusia tidak selamanya di dunia ini, tapi juga akan hidup di akhirat. Inilah yang akan membuat kamu masuk ke dalam kebaikan yang diharapkan oleh Allah. Jadi bukan madhepmu, madhep ngetan apa ngulon ngalor apa ngidul, bukan itu, bukan masalah. Tapi keimananmu kepada Allah, hari kiamat, malaikat, kitab Allah, ada Zabur, ada Taurat, ada Injil, kamu amalkan enggak itu? Ini Allah Ta'ala menegur orang-orang Yahudi. Kamu mempunyai kitab, tapi kitab itu diamalkan enggak? Jadi bukan masalah labelnya, ya. Islamkah, Nasronikah, Yahudikah, apapun itu label kamu itu. Tapi kalau kamu tidak beriman kepada Allah, kamu tidak percaya hari kiamat, bukan hanya sekedar percaya, tapi mempersiapkan kalau kamu percaya kiamat, ya mempersiapkan bekal hari kiamat ya. Kemudian percaya adanya malaikat. Kalau kamu percaya bagaimana? Ya dimanapun kamu merasa selalu didampingi malaikat raqib atid. Jika kita salah akan dicatat, jika kita benar akan dicatat. Itulah yang benar dalam prinsip kehidupan itu. Kemudian tidak hanya sekedar iman itu, ya. Tidak hanya sekedar kamu sholat, percaya Allah hari kiamat, ya. Tapi apa? Wa atal mala ala hubbihi dzawil qurba. Kamu mau berbagi pertama kepada siapa? Dzawil qurba. Orang kerabat-kerabat kamu. Oh, kasihan. Ini saya punya adik suaminya adik ini adalah adik saya, ya. Sudah meninggal, sudah wafat gitu. Pertama itu dulu kerabatnya yang yatim, ya. Itu keponakan saya, enggak punya uang. Apa yang kamu senang? Kamu manusia itu senangnya apa? Uang kan? Ya kan? Kasihkan kepada kerabatnya dulu. Kalau kamu bersedekah di jauh-jauh, jangan dulu. Sedekah dulu kepada kerabatmu. Keponakan-keponakan yang nggak bisa sekolah, yang nggak punya uang, itu begitu.
Wa atal mala ala hubbihi dzawil qurba. Baru setelah sekitarmu itu sudah kebagian, ya keluarga-keluargamu sudah kebagian, merasa dicukup. Oh itu Pak D saya kasihan, ya sudah tua, ya itu dulu kasihkan pamannya, apa saja, orang-orang yang dekat dulu. Wa atal mala ala hubbihi dzawil qurba. Sallallahu Nabi Muhammad. Baru agak melebar sedikit, wal yatama, anak-anak yatim yang berada di sekitar wilayahmu, di kampungmu. Walaupun dia bukan keluarga kamu, tapi dia adalah anaknya Rasulullah. Anak yatim itu anaknya Rasulullah loh. Ya itu begitu. Jadi harus dihormati. Oh di sana. Nah, itu. Terus setelah itu wal yatama wal masakin, dan orang-orang miskin di dekat-dekat kita dulu. Oh di pojok desa sana ada orang sudah ya kerja tapi kelihatannya nggak bisa. Datangin rumahnya, kasih beras, kasih makanan, kasih apapun itu. Jadi intinya itu yang dekat dulu, dekat, agak dekat, jauh, agak jauh gitu. Jadi dari ring pertama dulu. Lihat tetangganya, satu rumah, dua rumah, ada nggak yang miskin, kasih dia. Nanti agak melebar gitu. Jangan sampai tetangga kita kelaparan, kita malah sedekahnya di sana itu, di Suriah. Ya, salah. Sedekahnya malah di ACT, di Irak, di mana? Kasihan. Tetangganya ada yang nggak bisa makan, kamu transferkan di mana? Orang-orang yang bekas-bekas ISIS itu malah dikasih bantuan itu. Sedangkan tetangganya ada yang nggak bisa makan. Ini. Ya walaupun di sana menderita, tapi ada di dekat-dekat kamu yang juga menderita. Kasih mereka dulu. Wasailin, dan para pengemis, ya. Itu baru. Assalamualaikum Pak, minta sumbangannya Pak, kasih. Semampumu, mampumu 1.000 rupiah, kasih 1.000 rupiah. Mampumu 5.000 rupiah, kasih 5.000. Mampumu 50.000, kasih 5.000. Dan juga rekop, ya, orang-orang budak-budak mukatab, ya. Yang seorang budak yang ingin merdeka, ya, dia berakad dengan tuannya tapi sekarang nggak ada. Nah, jadi tidak cukup hanya iman, tapi harus jadi interaksi itu kepada Allah, ya, itu iman, ya. Dan juga dipraktekkan kepada sisi sosialnya, yaitu kepada sedekah kepada yang dekat-dekat dengan. Kemudian wa aqamas sholata wa ataz zakah, dan dirikanlah sholat dan tunaikan zakat. Jikalau kamu sudah panen, sudah mencapai nisab, ya bayar, ya, bayar zakatnya. Itulah namanya kebaikan. Kebaikan itu beriman kepada Allah, hari akhir, malaikat, kitab Allah, dan mensedekahkan apa yang kamu cintai itu. Kemudian membayar, menunaikan zakat yang telah ditetapkan, mungkin zakat mal, zakat pertanian, ya, zakat fitrah itu, zakat pertambangan, zakat perdagangan itu. Jikalau sudah sampai nisabnya, bayar. Kalau tidak dibayar, bahaya. Dan orang yang menepati janji itu namanya orang baik. Orang yang menepati janji itu. Saya janji nanti kalau saya sudah jadi presiden, saya akan bangun jalan ini, ya. Jadi presiden bangun, itu namanya wal mufuna bi ahdim. Saya berjanji kalau saya dari kepala desa ini, saya akan membangun TPQ yang sudah mau roboh itu. Nah, jadi bangun itu. Itu namanya kebaikan. Wal mufuna bi ahdihim idza ahadu. Dan siapa lagi orang-orang termasuk baik di dunia maupun akhirat? Wasabirina fil ba'sa'i wad-dar, orang yang sabar di dalam waktu fakir, waktu kekurangan, ya. Tidak emosi, tidak malah mencuri, ya, karena kemiskinan dia mencuri, ya, menipu orang, ya ini. Wasabirina fil ba'sa'i wad-dharra. Itu namanya kebaikan. Itu namanya agama itu. Yang dinamakan agama yaitu orang yang sabar ketika tingkah
waktu terjepit, waktu sulit gitu. Wah ini aku sudah darurat, ini nggak punya uang lah, mending nyuri buahnya tetangga, nyuri itu nggak boleh. Itu namanya bukan agama. Ini agama itu orang yang sabar ketika nggak punya apa. Sallallahu Nabi Muhammad. Dan waktu peperangan di zaman dulu, mungkin waktu zaman penjajahan itu, fil ba'sa wad dharra itu. Wahinal ba's. Lah mereka itulah ulaikal ladzina shadaqu wa ulaika humul muttaqun. Mereka itulah orang-orang yang benar, ya, benar dalam agama, dan mereka adalah golongan orang-orang yang bertakwa. Selanjutnya menerangkan tentang kisos, ya. Kisos itu hukum, ya, hukum, ya. Alhamdulillah negara kita sudah punya hukum, ya. Orang yang mencuri ya didenda, dipenjara, disuruh mengganti barangnya yang dicuri, ya itu. Ataupun kisos, ya. Kisos itu orang yang dihukum mati karena membunuh. Makanya di Indonesia ada juga hukum mati, ya. Itu sama dengan dikiaskan dengan kisos. Bagaimana tentang hukum kisos yang ada di Indonesia, maka dianalogikan itu. Jika membunuhnya itu tidak sengaja, mungkin karena tidak disengaja, maka tidak direncanakan, maka dia cukup dihukum dengan hukum tahanan itu. Hukum tahanan sampai berapa puluh tahun itu. Tapi kalau direncanakan, di Indonesia juga kisos, ditembak walaupun tidak dipenggal kepalanya, tapi ya sama aja. Makanya hukum Indonesia itu bukan hukum kafir, hukum benar-benar hukum yang sesuai dengan Al-Quran. Karena apa? Karena hukum Indonesia itu tidak sembarangan. Semua sudah dibahsul masalahkan oleh para alim ulama. Itu. Jadi para ulama itu sudah mensepakati, oh ya udah sekarang hukumnya begini. Kalau pembunuhan berencana maka dihukum mati atau maksimal seumur dihukum seumur hidup atau hukuman mati. Kadang-kadang di dalam hukuman seumur hidupnya dia sudah ngatamkan ratusan kali khataman Quran. Ya. Semoga sebelum matinya dia diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala atas dosa pembunuhan. Kisos itu. Jadi orang yang membunuh orang yang merdeka, maka dia harus dibunuh juga. Ya. Orang membunuh orang harus dibunuh juga. Membunuh hamba juga harus memerdekakan hamba. Membunuh orang perempuan ya perempuan. Akan tapi di sini dikatakan faman ufiyalahu. Apabila keluarganya yang dibunuh itu memaafkan syai'un, ya, itu. Faman ufiyan itu. Faman mengkotawi sapa-sapane wong kufiya. Faman mengkotawi sapa-sapane wong iku fiyatin sepura sapa lahuman minal qatilaini saing pira-pira kang mateni loro min dami akhi saing getahe dulure man al maqtul kang den pateni gitu. Apa saen suci-wici biantara ka kelawan arep bianturi ka kelawan arep yen ditini kalapal kisosu males padha kisos mindu sang iman watan kiru tawina kirai lafat watan kiru sayenu tawina kirai lafat iku yufidu. Nah ini yang dipakai di hukum Indonesia. Kalau andai kata memaafkan, ya sudahlah. Saudara kita sudah dibunuh, yang membunuh kita maafkan, tapi dengan satu catatan dia harus dihukum oleh pemerintah. Mungkin 20 tahun. Semoga dalam hidupnya 20 tahun yang membunuh saudara kita itu, dia bisa tobat di dalam penjara, itu malah lebih baik. Itu begitu. Faman ufiya, mau dimaafkan. Lah makanya hukum paling kredibel dengan Al-Quran itu ya Indonesia. Jadi tidak langsung ketok gulu, enggak. Ya mungkin dia diberikan kesempatan hidup. Lo kan dia dapat pahala. Keluarganya yang dibunuh kan dapat pahala. Itu mungkin istrinya, mungkin anaknya, kan gitu. Maka hukum Indonesia tidak langsung semua langsung dipotong lehernya. Nah, ya memang kalau sampai terjadi pembunuhan berencana kan ditembak mati atau ya itu sama dengan kisos ini. Tapi ada kata kalau ada cara lain ya yang bisa membuat keluarganya itu ridho, ya udah itu malah lebih baik.
memberikan nyawa kepada orang yang akan dipenggal kepalanya. Maka hukum yang paling relevan itu paling bagus, paling wasaton, paling tengah-tengah atau mu'tadalah itu Indonesia. Tidak langsung semua dipotong lehernya, karena ada jalan lain. Faman ufiya lahu, kalau mungkin keluarganya yang terbunuh itu mengikhlaskan, ya udah, dia nggak dibunuh nggak apa-apa, yang penting dihukum 20 tahun penjara. Udah, ikhlas, ketok palu, udah selesai. Itu. Semoga dengan kita memberikan dia umur, orang yang membunuh itu, dia bisa bertobat di dalam penjaranya, bisa sholat tahajud, bisa puasa, bisa baca Quran. Keluarganya yang terbunuh menjadi dapat pahala. Sallallahu Nabi Muhammad. Itulah maka hukum Indonesia itu hukum yang paling relevan ya. Tidak saklek, kejam, itu enggak. Maka dulu ada seorang perempuan namanya Darsem ya. Darsem itu dibebaskan zamannya Gus Dur ya, ditelepon langsung Raja Arab Saudi, dibebaskan itu. Nah itu. Karena apa? Karena ternyata Darsem ini orangnya terdolimi, mau dianiaya sama majikannya, spontan dia membela diri membunuh majikannya. Nah, maka akhirnya dia dibebaskan oleh keluarganya ya. Nah itulah yang lebih bagus. Ya fitu maidaya petangkir sukutul kisos ing gugure kisos bil afwi kelawan ngapura. Jadi di dalam hukum Islam ya jelas ada memaafkan itu, memberikan kehidupan. Maka di sini dikatakan fil qisasi hayah, ada di dalam, kalau andai kata kok keluarganya kok memaafkan ya supaya orang yang membunuh itu bertobat, ya nggak apa-apa, bagus itu, malah lebih bagus seperti itu. Tapi kalau tidak terima dihukum mati karena pembunuhan berencana, ya hukum mati. Itu. Biasanya sebelum hukum mati itu orang yang mau mati suruh tobat dulu. Kan dulu itu ada dia di penjara di mana? Nusa Kambangan. Dia memotong-motong suaminya ya. Dia karena itu sudah direncanakan, jadi suaminya itu dipotong-potong ya. Akhirnya dia dihukum penjara, dihukum mati. Tapi sebelum di penjara dia dihukum mati itu dia ditahan dulu. Alhamdulillah diceritakan oleh sipir penjara, dia sudah menghatamkan puluhan kali khataman Quran. Nah, insya Allah orang seperti itu bisa husnul khotimah malah itu. Sebelum dia ditembak mati, dia sudah menghatamkan Quran, sudah puasa, sholat tahajud dan sebagainya. Makanya itu Indonesia itu paling enak, ini Indonesia. Tidak seperti di Arab, orang ini kisos hukum mati langsung dipotong. Tapi di Indonesia disuruh tobat dulu. Di penjara dulu 8 tahun, habis itu ditembak mati. Itu Indonesia. Maka hukum yang paling tawasud, paling wasati itu Indonesia. Orang yang dihukum mati tidak langsung. Kalau di Arab ada, orang yang hukuman mati langsung besok. Al-Gujunya datang, deng. Al-Guju Arab Saudi itu paling tinggi gajinya ya. Orang paling tinggi di Saudi Arabia itu gajinya Al-Guju. Jadi dia keluar rumah itu kalau hidupnya nikmat, tenang pikirannya itu. Jadi dia tuh bawa pedang ya, seret. Orang udah siap, seret. Just 1 kali tok, terpenggal langsung masukkan. Ya selesai 1 kali tok dia motong. Enggak begini enggak. Des, klotak, gludung. Tapi orang yang dikisos itu tidak dikasih kesempatan untuk bertobat. Beda dengan di Indonesia, sebelum ditembak mati, dia biasanya ditahan dulu 8 tahun apa 12 tahun baru ditembak. Supaya dia tobat kepada Allah. Bila afi kelawan ngapuran ba'di sangi sebagian kisos. Wa min ba'dil warasati lan sangi pira-pira waris. Wa fi dzikri akhiran iku tetep ing dalam nutur lafat akhihi ta'atufu da'in utawi faedah asi-asian. Da'in kang narik ilal afi maring pengapura. Jadi boleh keluarga ini menuntut dihukum mati, boleh. Ataupun memaafkan gitu. Ya udahlah karena itu ketidaksengajaan ya. Mungkin menabrak orang gitu begitu kan. Itu ketidaksengajaan.
Atau kalau sengaja menabrak ya harus dihukum mati. Tapi kalau karena ini memang musibah Pak, siapa yang mau kecelakaan ya saya maafkan. Tapi tetap divonis pengadilan 10 tahun karena nabrak orang ya. Ya itu malah lebih baik ya, kalau ketidaksengajaan begitu. Wa idzanin lan meruhake bi anal qatla kalam sedene penggawe mateni. Kula ya qata'u ora megotake apal qatla. Ikhwatal imani ing dulur sebab iman. Karena apa? Karena masih saudara. Karena apa? Karena manusia Indonesia ini, manusia seluruh alam dunia ini diikat bersaudara dengan kalimat tauhid. Walaupun dia sudah membunuh saudaranya, tetap saudara kita itu. Tetap saudara kita. Ya kalau memaafkan lebih baik. Tapi kalau tidak, ya hukum qisas, potong lehernya atau kalau di Indonesia ditembak mati. Itu begitu. Wa man utawi lafat maniku mubtada syartiyatun kang bangsa syarat. Au mausulatun utawa mausulah. Wal khabaru utawi khabariku fattiba'un. Nuprih ai fi'lal afi. Tegese wong kang ngapura. Penggawene wong kang ngapura itba'un utawi nuprih lil qatil maring wong kang mateni bil ma'ruf iklan bagus. Jadi atau ya itu seperti Indonesia, tidak semua orang yang membunuh itu langsung dihukum mati. Diharapkan ma'ruf. Barangkali kalau maka di Indonesia itu namanya bukan penjara ya, lembaga pemasyarakatan LP, apa namanya? Lembaga pemasyarakatan, tidak di penjara ndak, dimasukkan ke lembaga pemasyarakatan. Barangkali habis membunuh dia diulang ngaji di dalam penjara, disuruh taubat, dibikin kreativitas baru. Mungkin setelah selesai hukumannya dia keluar menjadi orang yang bertaubat dan lebih baik. Itu. Makanya konsep hukum qisas itu yang paling relevan itu diterapkan di Indonesia. Tidak semua langsung ditel gurunya enggak. Tapi barangkali dia keluarganya ada solusi lain. Kenapa? Karena orang yang akan kita potong lehernya walaupun sudah membunuh saudaranya itu masih saudara kita. Kalau kita menganggap dia saudara, kamu tobat enggak? Ya saya tobat. Ya udah kamu saya maafkan, tapi syaratnya kamu harus jadi orang takwa. Orang yang membenahi diri itu bisa itu. Jadi makanya di Indonesia itu tidak semua langsung dipotong lehernya. Makanya ulama-ulama Timur Tengah mengatakan hukum qisas yang paling benar itu ada di Indonesia. Karena apa? Tidak semua langsung dipotong lehernya. Gitu. Karena apa? Karena ternyata ayat-ayat ini sudah menunjukkan solusi. Jikalau ada solusi-solusi yang lain dari pemotongan leher itu, maka itu lebih baik. Contoh memaafkan, contoh divonis penjara, itu lebih baik. Sebab orang yang membunuh itu juga masih saudara kita. Barangkali dengan dipenjara dia bisa tobat, dia bisa ya macam-macam lah. Lah, keluarganya yang memaafkan karena sudah terima. Ya udah Pak, kami terimalah kalau dia divonis hukuman bukan mati tapi hukuman seumur hidup. Ya, begitu. Nah itu, makanya paling bagus itu hukum di Indonesia itu. Ya, makanya Indonesia itu semua hukum itu tidak ngawur, ya, semua sudah disepakati oleh para alim ulama. Itu. Sallallahu Nabi Muhammad. Bi ayu talibah kelawan alam janton nagih sabakhuhunhu ing qatil bidiyati kelawan awediyat. Bila unufin kelawan tanpa keras watarati bil itba'i utawi nertepake itba'al afi ngatasi ngapura iku yufidu maidai atau dia didenda ya karena membunuh, karena ini telah membunuh menabrak suaminya, dia didenda mungkin 1 miliar sebagai gantinya untuk menghidupi anak-anaknya, istrinya yang ditinggalkan, ya boleh begitu. Maidai apa tertiban al-wajib yang sudah perkara kang wajib akhdauma salah sisine kisos lan diat wa huwa al-wajib iku ahadu qaulai Syafi'i
salah sijine kaulur Imam Syafi'i. Maka Imam Syafi'i sebagai panutan mazhab kita boleh tidak langsung dipotong lehernya kalau ada solusi yang lain yang keluarganya yang dibunuh itu memberikan ridho. Wasani utawi kang kaping pindho iku wajib apal kisos wa diyat utawi diyat iku badalun dadi ganti anu sang kisos. Walau apa mongko lamun ngapura sapa afi tulis afi pala miusami lan ora ngarani sapa afi ha ing diyat pala saya mongko ora ana suwiji-wiji ku maujud waro jihalan diunggulake apa asani wal qadne ngatasi wong kang mateni adan utawi mbayar lidiyati maring diyat. Ini lah diyat itu kalau di Indonesia dianalogikan sebagai hukuman itu. Termasuk ketok palu pengadilan itu juga yang penting itu ridho ya. Karena membunuhnya tidak sengaja ya dia divonis hukuman 20 tahun penjara misalkan. Ya monggo silahkan. Paman mongko tahu sapa-sapane wong kuwi tadang ngliwati batas sapa man. Ulama tegese ngani ngoyo sapa man ya kecuali bunuhnya berkali-kali residivis. Itu lebih baik hukuman mati aja. Al-qatil. Ya termasuk koruptor itu lebih baik dihukum mati ya. Koruptor itu membunuh rakyat ya secara pelan-pelan, ada yang kelaparan. Ini. Dan kota lakonan Nabi yen mateni sapa manhu ing qatil. Ba'da dzalika ing dalam sawise mengkono-mengkono ngapura. Al-afa tegese ngapura. Walahu mongko tetep kadune manada bunuh tawi siksa alimun kang larakake mulamin tegese nglarake mulamun tegese nglarake. Lah kalau dia sudah jadi residivis udah membunuh bebas membunuh orang lagi ya harus dihukum mati binari kelawan roko au fid dunya utawa ing dalam dunya bil qatli kelawan ten pateni. Walakum lanku tetep kaduwene sira kabeh fil kisos ing dalem kisos hayatun utawi dadi sebab uripe menungso. Ya. Kalau ada orang yang sering membunuh orang, ya bunuh, dia harus dipenggal kepalanya. Ya itu. Tapi begitu juga kalau mungkin membunuh yang tidak sengaja, yaitu wafil qisasi haya. Ya ada memaafkan ya. Ai bakaun tegese tetep azimun kang agung. Ya ulil albabi wong kang duweni akal sampurna. Zawil uquli tegese pira-pira kang duweni akal. Di anal qatil karena sedune wong kang ngarepake mateni. Iku ida aliman alikane reti sapa al qatil. Anahu ing setuhune al qatil iku yuqtalu den pateni sapa al qatil irtada mongko ninggal mateni sapa al qatil. Fa ahya mongko nguripi sapa al qatil nafsu ing awak dhewe ni al qatil. Paman utawi sapa sapane wong kuwaroda ngarepake sapa man qatlau ing mateni al qatil. Fasyaro amangka den laku fasuri amangka den lakokake apa kisos. La'allakum menawa sira kabeh ku tatakuna padha takwa. Sapa sira kabeh al qatla ing mateni mukhafatal qaudi krana wedi kisos. Kutiba den berdoake. Kutiba tegese den berdoake ing alaikum ngatasi sira kabeh. Idza hadur nalikane teka hadukum ing salah sijine sira kabeh al mautu. Apa al mautu mati ya asbab tegese sebab-sebab mati. Intara kalamun ninggal sapa hadukum khairan ing bondo malan ing bondo. Apa al wasiyatu wasiat. Jadi wajib wasiat ya. Wajib wasiat bagi orang yang kaya. Maka orang kaya itu ribet, mau mati aja kayak ini mau mati ya pesen sama istrinya, anaknya dipanggil semua, dia berwasiat, wahai anak-anakku, kelihatannya aku ini umurku sudah nggak lama lagi. Kalau nanti aku meninggal, toko yang ada di Kaplingan
milik kamu si fulan. Sawah yang ada di lokasi 2 sana ada 3 hektar milik kamu fulan. Itu toko yang ada di SP4 milik kamu. Pondok karena yang alim itu si fulan yang ngelola ini. Nah, jadi orang yang punya harta banyak ya wasiat dulu. Nah, itu. Kalau sebelum itu wajibnya wasiat ketika akan meninggal. Marfun ikutin wacara Pak. Bi kutiba kelawan lapat kutiba alaikum ida. Diwajibkan, wajib wasiat. Nah, supaya nanti kalau ayahnya sudah meninggal tidak bertengkar. Loh, ayah sudah wasiat ini kok. Itu sawah milik saya, ini rumah milik saya, itu toko milik kamu, sana. Tapi ayat ini nanti akan disalin dengan ayat waris. Jikalau merasa anaknya tidak adil, bisa dia menggugat untuk dibagi rata secara hukum faraid. Bisa. Ayat wasiat itu bisa kalah dengan ayat waris itu. Namanya ayat faraid ya. Faraid ya. Ida nanikaning kanat lamun ana apa ida. Iku dzarfiyatun bangsa dzaraf badalun nuduhake ala jawab yang ngata jawab ida. Ingkanan lamun ana apa ida iku syartiyatun bangsa syarat, tapi afdolnya jadi anak itu ya manut orang tuanya yang mau meninggal itu. Nah, sebab itulah birrul walidainnya anak ketika orang tuanya sudah meninggal. Ya sudahlah, wong simbah itu sudah wasiat kepada kita gini, ya kita ngikutin sebagai birrul walidainnya kita kepada orang tua. Walaupun secara gugat-menggugat kamu pakai ayat waris bisa menang, bisa. Ini kalau secara faraid saya harus dapat 2 bagian, kamu 1 bagian, bisa dia gugat. Tapi alangkah lebih baiknya kita sebagai anak birrul walidain kepada orang tua ngikuti wasiatnya orang tua itu. Oh, tanah yang 1 hektar ini milik si fulan, ini milik ini. Itu alangkah lebih baiknya. Walaupun secara hukum fikih kamu bisa menggugat, tapi seakan-akan itu suul adab. Walaupun kita merasa punya ilmu, jadi kita menggugat. Nah, itu bisa saja. Orang gugat dengan ilmu faraidnya. Kalau menurut saya sampean itu cuma dapat 1/6, sampean cuma dapat 1/2. Saya dapat 2 bagian. Bisa. Nah, 1/10, 1/6, bisa. Tapi alangkah lebih baiknya kita memakai hukum yang paling bagus untuk birrul walidain kepada orang tua yang sudah wafat, itu pakai ayat ini. Surat Al-Baqarah ayat ke-180 ini. Itu bagusnya. Kalau kamu mau jadi anak yang berbakti di dunia akhirat, ya sudah wasiatnya kakeknya, ayahnya itu dijalankan ya. Jangan merasa ahli fikih terus nggak mau. Wajib mengko wajawabiin lan nuduhake jawabein. Ai fal yusi mengko wasiat sapa kadukum. Lil walidaini maring wong tuwa loro ni wal akramin bira-bira kerabate bil ma'rufi kelawan bagus atau kelawan adil. Wasiat juga harus adil gitu loh. Jangan wasiat itu ini anak yang ku cintai tak kasih lebih banyak. Enggak, anak harus adil itu. Itu namanya orang tua yang benar. Jangan sampai karena wasiat itu mereka bertengkar. Makamnya belum kering udah bacok-bacokan gara-gara rebutan waris. Na'udzubillah. La yazida orang nambai sebakatun ala tuluti ngatasi sepertelon wala yubdilan orang wa utama ake sebakatukum algina ing wong kang luwe suke. Lah ini kalau sudah kaya beri yang biasa aja, yang miskin yang harus. Kalau kamu punya anak 5, kasihan anakku yang bungsu itu paling miskin sendiri, ya dia harus dikasih lebih banyak kalau wasiat gitu. Yang malah yang kaya yang ditambah, kamu yang paling kaya aku kasih uang yang paling banyak. Yes. Jangan ya. Hakon kelawan hak
masdarun iku dadi masdar muakkadatun kang den kukuhake. Muakkadatun kang den kukuhake lil madmuni maring makna kang den simpen. Qabla ing dalam sadurunge hak wal mutakin ngate pira-pira wong kang takwa. Allah ing Allah wa hada utawi iki. Nah iki. Iki kok den salin. Iku mansukhun den salini bi ayatin mirati kelawan hukume ayat kang mertelake warisan. Wa bi hadisin lan kelawan hadis la wasiyata li waris. La wasiyata ora ana wasiat iku maujud li warisin kadhe wong kang mari. Ini bisa. Kalau merasa orang yang dikasih wasiat itu tidak adil, saya menuntut. Saya harusnya kan secara hukum waris dapat 2 bagian, terdolimi, bisa menuntut. Dia dapat bagiannya yang benar di dalam hukum waris. Apa Tirmidzi, Imam Tirmidzi ruwayat tentang hadis. Paman mongko tawi sapa-sapane wong iku badala ganti sapa man hu ing wasiat. Al iso tegese wasiat min syahidin sangi wong kang nekseni wa wasiyen lan wong kang tanpa wasiat ini. Badama ing dalam sawuse wasiat sami'a badama sami'a ing dalam sawuse oleh ngerungu sapa man hu ing wasiat alima tegese weruh sapa man hu ing wasiat fa innama ismuhu mongang posine utawi dosane iso tegese wasiat al-badal kang den ganti. Lah ini orang yang memalsukan wasiat diganti. Orang tuanya sudah membuat surat wasiat diganti. Wah, ini enggak adil nih, ganti, hapus. Mengganti surat wasiat gitu. Memalsukan surat wasiat. Gitu. Maka dosanya orang yang mengganti itu memalsukan surat wasiat. Alaladina ing atase wong akeh yubadiluna kang padha ganti sapa ladina hu ing wasiat fi ku tetep ing dalem alladzina yubaddiluna iku matudhiru utawi nggunakake isim dhohir maqamal mudmari ing panggonan isim dhamir. Innallaha ing satune Allah iku samiun dat kang midhanget liqaulil musi maring kaule wong kang wasiat alimun tur ngudaneni Bifi'il wasi kelawan penggaweane kang nerima wasiat. Fa mujazin mengko tawi Allah iku zat kang males alih ngenten. Orang yang memalsukan surat wasiat maka dia akan dihukum oleh Allah. Ya, orang yang mengganti wasiat yang sebenarnya akan dilaknat oleh Allah. Al-Fatihah. Baca